Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur kembali dalam keadaan sehat dan kuat. Terima kasih. Dan pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa, tolong buka hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami renungkan kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama-Mu Bapa, kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Daniel pasal 1 ayat 8 dan 9. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama yaitu tetaplah menjaga kekudusan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup di tengah lingkungan sosial yang kotor seringkali membawa tantangan yang tidak mudah bagi setiap umat Tuhan. Tatkala kita tidak ikut menjadi kotor, maka kita akan berhadapan dengan banyak orang yang akan menjadi musuh kita. Ambil contoh, saat kita masuk di lingkungan kerja yang korup, jika kita tidak ikut korupsi, maka sudah dapat dipastikan bahwa kita akan berhadapan dengan teman-teman kerja yang akan terus memusuhi dan berusaha menyingkirkan kita. Oleh karena itu, tak jarang umat Tuhan memilih untuk ikut larut dalam kekotoran itu. Daripada dimusuhi dan kehilangan pekerjaan, lebih baik ikut saja pola yang sudah ada di lingkungan tersebut. Akhirnya kita meninggalkan prinsip-prinsip iman dan mengabaikan tanggung jawab untuk menjaga kekudusan hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar dari sikap hidup Daniel. Sekalipun ia masih muda, namun ia menunjukkan sikap yang sungguh-sungguh ingin tetap memelihara kekudusan di tengah lingkungan yang kotor. Saat ia diminta Raja Nebukadnezar untuk bekerja di istananya, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Ketetapan Daniel ini ternyata mendapat dukungan penuh dari Allah. Dukungan Allah tersebut nyata melalui dua hal yang Allah lakukan, yaitu pertama, mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana. Yang kedua, memberikan kepada Daniel dan teman-temannya pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Bahkan kepada Daniel secara khusus Allah mengaruniakan pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi, sehingga didapati bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi yang ada di seluruh wilayah kekuasaan Nebukadnezar. Dukungan Allah kepada orang-orang yang ingin menjaga kekudusan hidup juga nampak dalam nyanyian pujian Maria dalam
Injil Lukas pasal pertama ayat 46 sampai dengan 55. Pujian ini lahir dari pengalaman hidup Maria. Apa yang ia ungkapkan adalah apa yang ia alami sendiri. Bagaimana ia merasakan dukungan Allah yang begitu besar terhadap dirinya pada saat ia tetap memilih untuk taat dan setia pada kehendak Allah. Dalam pujiannya, Maria mengungkapkan sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Membaca kisah hidup Daniel dan pujian Maria mengingatkan kita pada karya pemeliharaan dan dukungan Allah pada umat yang benar-benar ingin menjaga kekudusan hidupnya. Allah berkarya mendukung dan memampukan Daniel dan Maria untuk menjaga kekudusan hidup mereka. Allah tidak membiarkan mereka berjuang sendirian. Allah ada di pihak orang-orang yang berjuang menjaga kekudusan hidup mereka. Jika Daniel dan Maria yang pada masa itu masih sama-sama muda mau berketetapan untuk memelihara kekudusan dalam hidupnya, bagaimana dengan kita? Apakah saat ini kita juga masih memiliki kerinduan yang sama seperti mereka? Menjaga kekudusan dalam hidup memang bukan perkara yang mudah. Terlebih jika kita hidup dan bekerja di lingkungan yang telah lama kotor. Namun Allah tidak pernah membiarkan umatnya berjuang sendirian. Allah berkenan memberikan pemeliharaan dan dukungan penuh bagi umatnya yang ingin menjaga kekudusan hidupnya. Oleh karena itu, jangan takut dan jangan ragu. Tetap jagalah kekudusan hidupmu. Katakanlah tidak terhadap hal-hal yang dapat menajiskan hidupmu. Percayalah Allah akan terus-menerus memelihara dan mendukung perjuanganmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kami kembali dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Bapa, biarlah firman-Mu itu kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini kami akan kembali untuk menjalani setiap aktivitas kami. Bapa, tolong pimpin dan bimbinglah kami, sehingga apapun yang kami lakukan hanya untuk mempermuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama-Mu Bapa, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.